Semoga pada pagi ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, Bapak akan bertanya terlebih dahulu apa yang kita pelajari pada minggu kemarin. Ada yang bisa jawab? Ya, benar, yaitu tentang kriteria kerjaan. Pada hari ini kita akan membahas tentang perpajakan. Nah, yang mana di sini ada penelitian pajak, ada fungsi pajak, ada manfaat pajak dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang hal tersebut. Nah, dari pembahasan ini diharapkan kalian dapat mengetahui dari sisi pembahasan pada pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Baik, hari ini kita akan membahas tentang perpajakan ya. Di sini yang pertama itu ada pengertian pajak. Nah, di sini pajak adalah pungutan wajib kepada negara yang dilakukan oleh pribadi atau perusahaan berdasarkan undang-undang. Nah, ya, di sini adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh perusahaan atau pribadi yang berdasarkan undang-undang. Di sini sifatnya memaksa ya. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tetapi di sini ada imbalan secara tidak langsung yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Itu adalah pengertian pajak. Nah, di sini ada fungsi pajak yang bisa dilihat ya. Di sini ada fungsi pajak. Yang pertama yaitu adalah fungsi anggaran, yang mana di sini sebagai sumber pendapatan negara. Nah, itu adalah pajak sebagai pendapatan negara. Nah, contoh dari fungsi anggaran di sini itu pembiayaan infrastruktur. Yang kedua yaitu fungsi mengatur, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Nah, di sini untuk pengaturan ekonomi ini melalui kebijakan pajak itu contohnya melindungi produksi dalam negeri. Nah, misalnya jika ada produksi dalam negeri yang ingin membutuhkan bantuan itu bisa melalui kebijakan pajak ini. Nah, yang ketiga yaitu adalah fungsi stabilitas. Nah, dengan adanya pajak di sini pemerintah dapat menstabiliskan harga suatu produk di dalam negeri sehingga tidak terjadi permainan harga yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu adalah fungsi dari stabilitas. Yang keempat yaitu adalah fungsi distribusi pendapatan. Nah, yang mana di sini digunakan untuk membiayai pembangunan seperti yang Bapak bilang tadi ya, yaitu untuk distribusi pendapatan untuk membiayai pembangunan. Ya, ada digunakan untuk infrastruktur, ya, meningkatkan fasilitas di masyarakat, fasilitas umum. Di sini ada fungsi distribusi pendapatan yaitu untuk membuka kesempatan kerja. Jadi dengan adanya seperti ini, tentunya lapangan pekerjaan akan semakin banyak karena pemerintah itu mengalokasikan fungsi pajak untuk distribusi pendapatan. Selanjutnya di sini ada manfaat pajak. Yang pertama yaitu untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, di sini manfaat pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran negara, apakah seperti produksi
seperti ekspor, ya, barang yang diekspor ke luar negeri itu juga menggunakan kebijakan pajak. Yang kedua itu membiayai pengeluaran reproduktif, contohnya dari pemerintah yang membantu untuk penairan dan pertanian. Itu adalah manfaat secara reproduktif. Yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran produktif. Di sini untuk membiayai pertahanan negara, contohnya seperti membeli alutsista dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertahanan negara. Itu adalah manfaat dari pengeluaran reproduktif, reproduktif pajak. Yang keempat yaitu infrastruktur, manfaat infrastruktur. Dengan adanya pajak, ya, kita membayar pajak penghasilan atau pajak yang lain, itu kita akan mendapatkan manfaat feedback ke kita, walaupun secara tidak langsung, tapi kita sudah bisa mendapatkan feedbacknya. Nah, yaitu apa? Seperti perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur umum lainnya. Terus di sini ada tarif pajak. Nah, di sini tarif pajak ini yang pertama yaitu adalah tarif progresif. Apa itu tarif progresif? Yaitu tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak. Nah, di sini persentase naik jika dasar pengenaan pajak juga naik, seperti itu. Yang kedua yaitu tarif degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak yang tinggi. Itu ya. Yang ketiga itu tarif proporsional, yaitu tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Di sini tarif proporsional itu tetap meskipun pengenaan pajak itu berubah. Yang keempat, tarif regresif. Tarif regresif itu adalah tarif pajak yang nominalnya tetap walaupun jumlah yang dijadikan dasar kenaikan pajak itu berubah. Jadi di sini nominalnya tetap walaupun jumlah dari kenaikan pajaknya itu berubah. Itu adalah tarif regresif. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum Bapak lanjut, paham ya? Baik, paham. Yang terakhir yaitu perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Apa saja perbedaannya? Tentunya kan ada perbedaan karena pajak dan pungutan resmi itu berbeda. Di sini perbedaan yang pertama, kalau pajak itu berdasarkan undang-undang. Di sini berdasarkan undang-undang. Sedangkan pungutan resmi lainnya yaitu berdasarkan peraturan dari pemerintah. Itu adalah perbedaan yang pertama. Yang kedua, kalau pajak itu tidak menerima imbalan secara langsung, seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau pajak itu kan tidak menerima imbalan secara langsung. Contohnya seperti perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur, perbaikan lampu-lampu, itu adalah imbalan yang kita dapat secara tidak langsung. Sedangkan dari pungutan resmi lainnya itu menerima imbalan secara langsung dari pemerintah. Itu perbedaan. Ini adalah contoh sedikit perbedaan dari Bapak. Ya, Bapak hanya memberikan dua perbedaan saja. Sebenarnya ada banyak. Cuma karena di sini waktunya terbatas, jadi Bapak hanya memberikan dua macam saja. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ya, berarti sudah paham. Nah, selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas. Nanti tugasnya akan Bapak kirim ke ketua kelas kalian. Nanti ketua kelas akan disebarkan ke teman-temannya ya.
sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.